Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, namaku Aditya Trianggara, kelas 11 IPA 3, absen kedua dari SMA Yupetek 1 Tangerang. Di sini ada gak anak yang SMA atau anak SMA Yupetek 1 Tangerang? Daripada basa-basi, lebih baik kita langsung ke pembahasan materi. Cikedot. Hai, apa kabar? Selama liburan udah habisin berapa hand sanitizer nih? Terus di rumah sedia semprotan disinfektan nggak? Atau malah kalian yang kena semprot? Anyway, ngomongin semprot-menyemprot, kita harus berterima kasih sama Bernoulli dan para fisikawan yang udah nemuin prinsip-prinsip dari fluida. Jadi, sekarang kita bisa menikmati berbagai hal hasil penerapan prinsip fluida, ya kayak semprotan disinfektan tadi, semprotan parfum kalian, pompa air, sampai turbin angin, bahkan pesawat terbang. Loh, kok turbin angin? Pesawat? Bukannya fluida itu cairan? No, bukan ya. Semua yang mengalir, baik itu cairan maupun gas, itu termasuk fluida. Jelas, air termasuk, sirup termasuk, dan udara juga termasuk fluida. Emang udara ngalir? Oh, iya dong. Di video ini, kita akan mempelajari apa itu pengertian fluida dinamis, ciri-ciri fluida dinamis, jenis aliran, rumus, persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli. Pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Tak termapatkan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Ciri-ciri fluida dinamis. 1. Tidak termapatkan, yang artinya jika diberi perlakuan volume dan massa, jenisnya tidak akan berubah. 2. Alirannya laminer, mengukir lurus, tidak turbulens atau berbelok. 3. Tidak punya vikositas, encer alias tidak memiliki kekentalan. Saat mengalir tidak ada gesekan yang menghambat. Jenis aliran. Aliran dibagi menjadi dua, aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer yaitu aliran di mana paket fluida meluncur bersama paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer ialah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida pada kecepatan. Sedangkan aliran turbulen itu sebaliknya, yaitu aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket bisa berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai adanya pusaran-pusaran air, vortex atau turbulen, dan terjadi andai kecepatan alirannya tinggi. Rumus debit ialah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, umumnya per detik. Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A dikali V. Keterangan Q itu debit ditandai dengan meter kubik per second, V itu volume fluida ditandai dengan meter kubik, T itu waktu ditandai dengan second, A itu luas ditandai dengan meter persegi, V itu kecepatan ditandai meter persegi. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas berbunyi pada fluida yang tak termapatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan. Jika suatu wadah memiliki penampang yang berbeda, maka kontinuitas berlaku menurut persamaan. Q1 sama dengan Q2, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Keterangan Q1 itu debit ketika masuk ditandai dengan meter kubik per second. Q2 itu debit ketika keluar ditandai dengan meter kubik per second. A1 luas penampang 1 ditandai dengan meter persegi. A2 itu luas penampang 2 ditandai dengan meter persegi. V1 itu kecepatan fluida ketika masuk ditandai dengan meter per second. V2 itu kecepatan fluida ketika keluar ditandai dengan meter per second. Hukum Bernoulli. Menurut persamaan ini, besaran P ditambah PGH ditambah PV2 memiliki nilai yang sama pada setiap titik dalam aliran
fluida. Bila dituliskan dalam suatu persamaan yaitu sebagai berikut. P1 ditambah PGH ditambah PV1 kuadrat 2 sama dengan P2 ditambah PGH2 sama dengan PV2 kuadrat 2. Keterangan P1 P2 sama dengan P1 P2 itu tekanan di titik 1 dan 2 ditandai dengan N per meter persegi. H1 H2 itu ketinggian di titik 1 dan 2 ditandai dengan meter. V1 V2 itu kecepatan aliran di titik 1 dan 2 ditandai dengan meter per second. P itu di massa jenis fluida ditandai dengan kilogram per meter kubik. G itu percepatan gravitasi ditandai dengan meter per second kuadrat. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.